Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum itu, seperti biasanya, silahkan kalian persiapkan dulu alat-alat tulisnya dan buku-buku tulisnya sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini. Dan kalau sudah, langsung saja kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada siang hari ini mendapat rahmat dan taufik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya saya ingin mohon maaf karena kamera saya ini tidak bisa digunakan. Bukan karena nggak ada cahaya, tetapi karena kameranya ini memang begini. Tadi sebenarnya sudah bisa, tetapi kok sekarang nggak bisa, saya juga nggak tahu. Mungkin perlu dibenahi dulu lah kameranya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, izinkan saya untuk mengecek kehadiran kalian semua. Yang pertama, kalau nanti saya panggil namanya, bilang hadir ya. Yang pertama, Yang pertama Putri Yulia Puspitasari. Hadir, Pak. Ya, yang kedua Dwi Yulianingsih. Hadir, Pak. Terus yang ketiga Mbak Indi Asokawati. Hadir, Pak. Nah, baik. Karena sudah hadir semua dan jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, sebelum memulai saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Masih proses, Pak. Ya, Nah, sudah terlihat. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan bertingkat. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan persepsinya terlebih dahulu. Ini layarnya bergeser, kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ya. Lihat, Pak. Nah, sebelum kita membahas materi perbandingan bertingkat, itu ada beberapa materi pendukung sebenarnya. Yang pertama itu materi perbandingan. Nah, perbandingan sendiri itu adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lainnya. Nah, besaran yang dimaksud itu bisa berupa panjang, bisa berupa jumlah, berat, dan sebagainya. Dan untuk contoh dari perbandingan sendiri itu seperti ini. Budi memiliki uang 5.000. Tono memiliki uang 7.000. Perbandingan uang Budi dan uang Tono adalah 5:7. Nah, 5:7 ini diperoleh dari 5.000 dibanding 7.000, kemudian diubah ke bentuk yang paling sederhana. Dibagi 1.000 semua sehingga diperoleh 5:7. Nah, sampai di sini saya rasa kalian sudah paham ya. Sudah, Pak. Ya, baik. Sudah, Pak. Ya. Selanjutnya untuk materi pendukung selanjutnya itu ada macam perbandingan. Perbandingan itu ada dua. Yang pertama itu perbandingan senilai dan yang kedua itu perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan senilai itu apa? Perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang jika jumlahnya itu ditambah, maka jumlah yang dipengaruhi juga bertambah. Nah, contohnya ini. Perbandingan uang Budi dan uang Tono adalah 7:3. Jika uang Budi sebesar 70.000, berapa banyak uang yang dimiliki Tono? Nah, begini sebentar. Ini saya sudah memberi contoh pengerjaannya. Bentar ya. Nah, ini apakah sudah kelihatan? Sedang proses, Pak. Masih proses, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah,
tadi di soal itu ada suatu perbandingan mengenai uang budi dan uang tono. Kita misalkan uang budi itu A dan uang tono itu B. Dan tadi di soal juga diketahui bahwa perbandingan uang budi dan uang tono adalah 7:3. Nah, jika uang budi itu 70.000, berapa uang tono? Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan perbandingan bertingkat, perbandingan senilai. Nah, caranya 7 dibagi 70.000 sama dengan 3 per X. Nah, kemudian kita kalikan silang, sehingga 7X sama dengan 210.000, sehingga X sama dengan 30.000. Jadi uang tono adalah 30.000. Nah, sudah kembali ke PPT. Sudah, Pak. Nah, jadi perbandingan uang budi dan uang tono ini masuk ke perbandingan senilai, karena jika uang budi di sini kan perbandingan uang budi dan uang tono kan 7:3. Nah, di sini kita tahu bahwa uang budi itu 7 dan uang tono 3, dan uang budi lebih besar dari uang tono, dan uang budi 70 dan uang tono itu tadi 30.000, sehingga perbandingan ini dinamakan perbandingan senilai. Nah, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Kita lanjutkan ke perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang jika jumlahnya ditambah, maka jumlah yang dipengaruhi berkurang. Contohnya ini. Suatu rumah akan selesai dibangun selama 20 hari oleh 10 orang. Nah, jika yang mengerjakan atau yang membangun rumah itu 4 orang, berapa hari rumah tersebut akan jadi? Nah, tadi ada soal suatu rumah akan selesai dibangun selama 20 hari oleh 10 orang. Nah, jika yang mengerjakan hanya 4 orang, berapa lama? Nah, jika kita memakai logika, ini kan seharusnya lebih lama, begitu kan? Karena 10 orang yang mengerjakan akan selesai 20 hari. Tetapi jika 4 orang kan nggak mungkin lebih cepat, pasti lebih lama. Begitu. Jadi ini masuk ke perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk menyelesaikannya kita juga menggunakan rumus dari perbandingan berbalik nilai, yaitu 20 per X, di mana X itu adalah hari yang dicari ketika rumah itu dikerjakan oleh 4 orang, dan sama dengan ini 4/10, ini jumlah orangnya, sehingga dikalikan silang seperti tadi, sehingga diperoleh 4X sama dengan 200 dan X sama dengan 50. Jadi rumah ini akan selesai dibangun selama 50 hari. PPT-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya untuk materi pendukung yang lainnya itu ada persentase. Nah, persentase itu kan diambil dari kata persen atau per 100. Nah, itu artinya ya per 100 gitu. Nah, misalkan ada contoh dari 100 orang, terdapat 25% yang menyukai sepak bola. Terus 45% menyukai voli dan sisanya menyukai basket. Nah, pertanyaannya, berapa perbandingan antara orang yang menyukai sepak bola dengan orang yang menyukai basket? Nah, di sini kan kita tahu ada 25% orang yang menyukai sepak bola dan yang menyukai basket itu adalah sisanya. Berarti kita harus mencari dulu sisanya terlebih dahulu. Ini kan ada 25, di sini ada 45. Kemudian kita total sehingga menjadi 70%. Berarti sisanya berarti kan 100 dikurangi 70, sehingga ada 30% orang yang menyukai basket. Kemudian untuk mencari banyaknya orang, kita kalikan saja, berarti 25% dikali banyaknya orang, yaitu 100, sehingga diperoleh 25 orang yang menyukai sepak bola, dan yang menyukai basket tadi ada tuh 30%, artinya 30/100 dikali 100, sehingga diperoleh 30. Nah, tadi ada 25 dan 30. Berapa perbandingan antara orang yang menyukai sepak bola dengan orang yang menyukai basket? Berarti kan 25 dibanding dengan 30. Kemudian dibagi 5 sehingga diperoleh perbandingan 5/6. Nah, bisa dipahami anak-anak?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan. Sebenarnya kenapa kok kita harus belajar mengenai perbandingan bertingkat? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya perbandingan. Nah, dengan mempelajari perbandingan bertingkat, kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan perbandingan bertingkat dalam kehidupan nyata. Contohnya itu seperti ini. Contoh dalam dunia perbankan, kita tahu kan di bank-bank besar begitu kan biasanya kan ada istilah bunga begitu. Nah, bunga itu kan ada dua, ada bunga tunggal dan ada bunga majemuk. Nah, misalkan kita punya uang begitu, kita ingin menabung, kita tentunya kan harus memilih bank yang memiliki bunga yang besar dan bentuk bunganya itu, misalkan ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Kita tahu bahwa bunga tunggal itu lebih kecil hasilnya jika kita menabung, dan bunga majemuk itu akan lebih besar. Jadi kita dengan mempelajari perbandingan bertingkat, kita bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar begitu. Jadi kita bisa membandingkan antara kita harus menyimpan uang di bank ini atau di bank itu. Kita bisa membandingkannya dengan menggunakan rumus itu tadi, perbandingan bertingkat. Nah, selanjutnya untuk KD dan IPK-nya itu ada KD kognitifnya saja. Yang pertama yang 3.4, memahami perbandingan bertingkat dan persentase, serta mendeskripsikan permasalahan bersamaan. Kemudian untuk IPK-nya mengidentifikasi konsep perbandingan bertingkat dan persentase, dan untuk 3.4.2-nya itu mendeskripsikan langkah-langkah penyelesaian masalah perbandingan bertingkat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mengomunikasikan hasil dari mengolah informasi, siswa dapat 1. Menjelaskan konsep perbandingan bertingkat dan persentase dengan benar. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah menggunakan konsep perbandingan bertingkat dengan tepat. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, ini. Misalkan ada sebuah permasalahan. Bagaimana kamu membandingkan kualitas dari dua benda atau lebih? Nah, kita bisa mengambil dari contoh kehidupan sehari. Saya ingin bertanya kepada Mbak Putri. Mbak Putri, halo. Halo. Nah, Mbak Putri dulu waktu sekolah itu memiliki uang saku berapa? Dulu saya uang sakunya 10.000, Pak. Baik, saya tulis dulu ya di sini 10.000. Kemudian saya ingin bertanya kepada Mbak Yuli. Mbak Yuli dulu uang sakunya berapa? Saya 16.000, Pak. Baik, kita tulis dulu. Dan saya ingin bertanya kepada Mbak Indi. Dulu waktu sekolah uang sakunya berapa? Saya 20.000, Pak. Nah, baik. 20.000. Nah, dari sini. Kemudian kita bisa membuat perbandingan dari ketiga siswa ini. Nah, ini. Nah, ini. Bisakah dari kalian membantu saya untuk membandingkan antara uang tadi siswa pertama, kedua, dan ketiga? Saya Pak izin menjawab. Ya, bisakah? Coba Mbak Putri ya. Perbandingannya itu A banding B banding C sama dengan 16.000 banding 10.000 banding 16.000 banding 20.000. Ya, bentar. Nah, dari perbandingan ini apakah bisa disederhanakan, Mbak? Iya, masih bisa, Pak. Ya, dibagi berapa? Ya, menjadi berapa? Menjadi 5 banding 8 banding 10. 5 dibanding 8 dibanding 10. Nah, begini. Berarti ini dibagi 2.000 semua ya? 2.000. Ya. Nah, dari ketiga perbandingan uang saku teman kalian ini yang dinamakan dengan perbandingan 3 variabel.
variabel. Begitu. Sampai di sini teman-teman paham perbandingan 3 variabel? Paham, Paham. Baik, Paham, kita Pak. lanjutkan. Nah, berdasarkan perbandingan 3 variabel tadi, bisakah kalian menentukan perbandingan 2 variabelnya? Ayo, siapa yang mau mencoba? Saya, Pak. Ya, Mbak Yuli, silakan. Perbandingan A banding B itu sama dengan 10.000 banding 16.000. Ya, bisa langsung disederhanakan saja, Mbak. Oh, iya, Pak. Untuk yang sederhana, A banding B itu 5 banding 8. Nah, 5 banding 8. Kemudian untuk yang A banding C. Untuk A banding C itu 1 banding 2. Ya, 1 banding 2. Kemudian untuk yang B banding C. Untuk yang B banding C yaitu 4 banding 5. 4 banding 5. Nah, ini. Terus Mbak Yuli, bisakah kamu membuat kesimpulan terhadap perbandingan ini dan perbandingan sebelumnya? Perbandingan antara perbandingan 3 variabel dan perbandingan 2 variabel memiliki hasil yang berbeda. Pada perbandingan 3 variabel, hasil perbandingan antara A banding B banding C itu 5 banding 8 banding 10. Tetapi pada perbandingan 2 variabel, hasil perbandingan antara A banding B sama dengan 5 banding 8. Untuk A banding C-nya 1 banding 2 dan untuk B banding C-nya sama dengan 4 banding 5. Ya, terima Begitu, kasih Pak. Mbak Yuli. Ya. Nah, teman-teman, tadi itu yang dikatakan Mbak Yuli itu bahwa perbandingan 3 variabel dengan perbandingan 2 variabel itu berbeda. Jika kita lihat di sini kan ada A banding B kan 5 banding 8, kalau di perbandingan 2 variabel kan sama 5 banding 8. Kemudian untuk B banding C kan 8 banding 10. Nah, tapi kalau di perbandingan 2 variabel 8 banding 10 kan masih bisa disederhanakan lagi menjadi 4 banding. Jadi menurut Mbak Yuli itu seperti itu. Tapi itu juga benar. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yaitu mengenai jika diketahui perbandingan dua perbandingan variabel, bisakah kalian ya kan menentukan perbandingan 3 variabelnya? Nah, ini pertanyaan. Apakah ada yang ingin mencoba? Sebentar ya Pak, saya ingin mencoba tapi saya pahami dulu. Ya. Begini saja, kita beri permudah dulu ya. Tadi kan pakai contoh yang tadi aja. Bentar. Ini kan tadi A banding B kan 5 banding 8 begitu. Berarti kita tulis di sini aja 5 dibanding 8. Kemudian B banding C tadi adalah 4 banding 5. 4 banding 5. Nah, begini. Nah, tadi dari perbandingan ini kira-kira Mbak Indi bisa menentukan perbandingan 3 variabelnya. Baik, Mbak Indi silakan untuk dijawab. Baik Pak, itu makan dulu Pak variabel B-nya. Itu kan diketahui A banding B itu 5 banding 8. B banding C itu 4 banding 5. Masing-masing nilai B adalah 4 dan 8. Berarti kita buat dulu menjadi 8 semua. Sehingga B banding C menjadi 8 banding 10. Sehingga perbandingannya adalah A banding B banding C itu sama dengan 5 banding 8 banding 10. Apakah seperti itu, Pak? Ya, benar. Perbandingannya jadi 5
banding 8 banding 10. Seperti perbandingan awal tadi kan ya. Ini seperti ini tadi 5 banding 8 banding 10 ya, benar. Nah, jadi ini di bawah ini juga ada jelaskan bagaimana bentuk perbandingan n variabel. Nah, itu tergantung n-nya. Jika n-nya itu 2 ya seperti ini, A banding B sama dengan 5 banding 8. Kemudian kalau n-nya itu 3 sama seperti tadi. Yang 3 variabel ini A banding B banding C. Jadi itu tergantung n-nya. Jika n-nya 4 ya A banding B banding C banding D dan seterusnya. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita lanjutkan ke ini. Nah, ini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud perbandingan 3 variabel? Nah, tadi kan kita sudah mempelajari nih mengenai perbandingan 3 variabel. Nah, siapa yang mau mengutarakan pendapatnya mengenai apa itu perbandingan 3 variabel? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Mbak Putri. Perbandingan 3 variabel itu perbandingan yang terdiri dari 3 variabel. Misalnya itu A banding B banding C. Ya, benar, betul ya tadi jawaban Mbak Putri. Perbandingan 3 variabel yang itu perbandingan yang mengandung 3 variabel atau 3 unsur lah. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana menentukan perbandingan 2 variabel jika diketahui perbandingan 3 variabelnya. Nah, ini tadi sudah kita lakukan ya, caranya seperti ini. Nah, tadi kan diketahui perbandingan 3 variabelnya, ada A banding B banding C. Begini. Ada 5 banding 8 banding 10. Nah, seandainya kita disuruh menentukan berapa perbandingan A banding B, ya langsung saja 5 banding 8 begitu. Kemudian kalau A banding C berapa? Berarti kan 5 banding 10. Kita bisa ini karena ini bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi, berarti 5 banding 10 menjadi 1 banding 2. Kemudian kalau B banding C ini 8 banding 10, juga kita sederhanakan lagi menjadi 4 banding 5, seperti itu. Baik, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Baik. Kita lanjutkan ke suatu permasalahan. Nah, anak-anak silakan dibaca dulu mengenai permasalahan ini dan nanti ditulis dulu poin-poin pentingnya. Nanti kalian saya suruh mengisi tabel ini. Nah, saya beri waktu 3 menit ya untuk membaca. Baik, siapa yang ingin mengisi tabel ini? Silakan. Saya, Pak, Ya, izin menjawab. silakan Mbak Putri, silakan. Banyak siswa laki-lakinya itu ada 80. Bentar ya, tak tulis dulu. 80, terus? Untuk banyak siswa perempuannya itu ada 120. 120. Banyak seluruh siswanya itu 200. 200. Nah, untuk banyak siswa laki-laki yang mendapat beasiswa itu ada 40. 40. Dan yang tidak mendapat beasiswa itu juga ada 40. 40 lagi. Ya. Nah, sedangkan banyak siswa yang mendapat beasiswa itu ada 80. 80. Untuk yang perempuan, ya. Ya. Yang tidak dapat beasiswa itu Ada 40. Ya. Baik, benar ya ini jawabannya Mbak Putri. Kemudian kita lanjut ke soal latihan. Nah, ini ada 3 soal latihan. Tentukan perbandingan antara A
banyak siswa laki-laki dan seluruh siswa di SMP Harapan Bangsa. Kemudian yang B, banyak siswa laki-laki dan banyak siswa laki-laki yang memperoleh beasiswa di SMP Harapan Bangsa. Kemudian yang C, banyak siswa laki-laki yang memperoleh beasiswa dan banyak siswa di SMP Harapan Bangsa. Baik, untuk 3 contoh soal ini siapa yang ingin mengerjakan? Ayo, semoga. Oh, saya Pak izin menjawab. Ya, baik. Silakan. Untuk soal A, banyak siswa laki-laki dan seluruh siswa di SMP Harapan Bangsa, perbandingannya yaitu 80 dibanding 200, sama dengan 20 dibanding 5. Untuk soal B, banyak siswa laki-laki dan banyak siswa laki-laki yang oleh siswa di SMP Harapan Bangsa, itu perbandingannya 80 dibanding 40, sama dengan 2 dibanding 1. Kemudian soal yang C, banyak siswa laki-laki yang memperoleh beasiswa dan banyak siswa di SMP Harapan Bangsa, perbandingannya yaitu 40 banding 200, sama dengan 1 banding 5. Ya, betul Begitu, Pak. sekali. Ya, betul sekali. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apakah jawabannya sama? Ya, sama Pak. Seperti ini. Nah, ini contoh soal. Kalau ini sebenarnya ada contoh soal lagi, tapi hampir sama lah ya cara pengerjaannya. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, sekarang ini ada contoh soal lagi. Bagaimana cara kamu memperoleh perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan seluruh siswa di SMP Harapan Bangsa jika diketahui perbandingan yang pertama, banyak siswa laki-laki dan banyak siswa laki-laki yang memperoleh beasiswa jika diketahui ini, dan yang kedua itu diketahui bahwa banyak siswa laki-laki yang memperoleh beasiswa dan banyak siswa di SMP Harapan Bangsa. Nah, untuk cara mencarinya itu seperti ini. Kita misalkan dulu, misalkan. Nah, tadi diketahui ini banyak siswa laki-laki, kita misalkan A. Kemudian banyaknya siswa laki-laki yang memperoleh beasiswa, kita misalkan B, dan banyak seluruh siswa, kita misalkan C. Nah, dari sini ya kita tahu dari poin pertama ini, itu kan yang ditanya kan banyaknya siswa, yang diketahui perbandingan banyaknya siswa laki-laki dengan banyaknya siswa laki-laki yang memperoleh beasiswa. Nah, tadi di tabel tadi sudah diketahui, tinggal kita masukkan, diperoleh perbandingan A banding B sama dengan 80 banding 40 sama dengan 2 banding 1. Kemudian untuk perbandingan B banding C itu 40 dibanding 200 sama dengan 1 banding 5. Nah, ini kita lihat untuk poin B-nya ini. Ini kan poin B yang atas dengan poin B yang bawah ini kan sudah 1. Berarti kan sudah sama begitu. Berarti tinggal kita masukkan saja. Kita bisa membuat perbandingan 3 variabelnya menjadi 2 banding 1 banding 5. Tetapi kalau kita disuruh mencari perbandingan A banding C, kita langsung saja masukkan karena B-nya sudah sama, berarti tinggal kita masukkan saja A-nya berapa, 2, dan C-nya berapa, 5. Berarti perbandingan A banding C itu 2 banding 5. Nah, sampai di sini dapat dipahami anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Kita lanjutkan untuk soal nomor ini yang selanjutnya. Nah, ini tipenya sama sebenarnya sih. Kita lanjutkan atau kita coba kerjakan. Ini contohnya sama seperti ini sebenarnya. Dan nah, di soal ini itu poin yang sama seperti poin B-nya itu juga sama, berarti tinggal dimasukkan saja begitu. Jadi kita lanjutkan saja ya ke ini. Bagaimana memperoleh perbandingan A banding C apabila diketahui A banding B dan B banding C? Ini sebenarnya dua contoh soal di atas tadi itu untuk mencari yang ini tadi, untuk mencari ini perbandingan A banding C jika diketahui A banding B dan B banding C.
Sebelumnya saya stop share dulu. Nah, baik anak-anak, tadi kan kita sudah sampai pada cara menentukan AC jika diketahui perbandingan A banding B dan B banding C. Nah, ini itu ada dua kasus. Untuk kasus yang pertama itu jika B-nya itu sudah sama. Misalkan diketahui A banding B 3 banding 4 dan B banding C itu 4 banding 5. Jadi kalau kita mencari A banding C itu langsung saja 3 banding 5 karena poin B-nya itu sudah sama. Kemudian kalau kasusnya itu B-nya berbeda, maka kita harus samakan dulu. Misalkan ada A banding B sama dengan 2 banding 3 dan B banding C sama dengan 4 banding 5. Kita samakan untuk poin B-nya, yang atas kita kali 4, yang bawah kita kali 3, sehingga yang atas diperoleh 8 banding 12 dan yang bawah itu diperoleh 12 banding 15. Karena nilai B-nya sudah sama, berarti A banding C-nya itu 8 banding 15. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Baik, kita lanjut ke sini. Selanjutnya yaitu langkah menyelesaikan masalah perbandingan bertingkat. Nah, misalkan ada suatu bilangan 1 misalkan, tapi kita misalkan menjadi A. Kemudian ada bilangan 2, kita misalkan B. Nah, ada perbandingan A banding B, itu kan berarti bilangan 1 dibanding bilangan kedua. Kemudian, untuk langkah kedua, kita juga sama seperti langkah pertama tadi. Ada bilangan ketiga, kita misalkan B, dan ada bilangan 4, kita misalkan C. Nah, di sini perbandingan antara B banding C itu berarti kan bilangan 3 dibanding bilangan 4. Nah, dari contoh 1 ini kan ada poin yang sama, yaitu poin B. Ya kan, poin B-nya itu sama, tetapi beda angkanya seperti itu. Nah, untuk mencari perbandingan A banding C, itu kita kalikan saja. Berarti bagaimana cara mengalikannya? Berarti A banding B dikali B banding C, atau sama saja seperti bilangan 1 per bilangan 2 dikali bilangan 3 per bilangan 4. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu ya bahwa perbandingan itu tidak hanya bisa ditulis dengan titik 2 itu atau lambang bagi itu, tapi bisa dipakai untuk per ini, bisa menggunakan per. Jadi seperti itu. Kemudian dari rumus ini yang atas ini sehingga diperoleh perbandingan A banding C itu sama dengan bilangan 1 kali bilangan 3 dibanding bilangan 2 kali bilangan 4. Nah, sampai di sini dapat dipahami teman-teman? Paham, Pak. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Nah, ini ada suatu soal. Dalam suatu kelas, banyak perbandingan siswa laki-laki dengan seluruh siswa adalah 2 banding 3. Dan perbandingan banyaknya siswa laki-laki yang senang olahraga dan yang tidak senang olahraga adalah 4 banding 1. Kemudian kita disuruh menentukan perbandingan banyaknya siswa laki-laki yang senang olahraga terhadap banyaknya siswa secara keseluruhan. Nah, di sini itu kan belum ada yang sama begitu loh. Contohnya itu begini. Di sini ada siswa laki-laki dan seluruh siswa 2 banding 3. Tapi yang bawah ini kan siswa laki-laki yang senang olahraga dan yang tidak senang olahraga. Berarti untuk mencari perbandingan ini kita harus menyamakan dulu seperti poin B tadi. Nah, bagaimana caranya begini? Nah, ini kan diketahui ada banyak siswa laki-laki, itu yang 2 ini perbandingan untuk 2, dan yang bawah ini ada banyaknya laki-laki yang senang olahraga dan yang tidak. Berarti banyaknya siswa laki-laki itu kan berarti sama dengan banyaknya siswa laki-laki yang senang olahraga ditambah banyaknya siswa laki-laki yang tidak senang olahraga. Sehingga kita bisa membuat perbandingan baru, yaitu perbandingan antara banyaknya siswa laki-laki yang senang olahraga dengan banyaknya siswa laki-laki, sehingga diperoleh perbandingan 4 banding 5 seperti ini. Seperti ini. 4 banding 5. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu. Ini tadi saya misalkan banyaknya siswa laki-laki itu A, banyaknya seluruh siswa itu B.
banyaknya laki-laki yang suka olahraga itu C, dan banyaknya laki-laki yang tidak suka olahraga itu D. Dan dari soal tadi diperoleh bahwa perbandingan A banding B itu sama dengan 2:3, dan C banding D itu sama dengan 4:1. Nah, seperti tadi kita bisa mencari banyaknya seluruh siswa itu dengan menambahkan banyak siswa laki-laki yang suka olahraga dengan banyaknya siswa laki-laki yang tidak suka olahraga, sehingga diperoleh banyak seluruh siswa. Sehingga kita bisa mencari perbandingan antara C dan A, begitu. Jadi diperoleh C banding A yaitu 4:5, dan A banding B adalah 2:3. Nah, caranya sama, kita samakan dulu untuk poin yang sama yaitu A. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 5, sehingga diperoleh perbandingan C banding B yaitu 8:15. Nah, sampai di sini dapat dipahami teman-teman? Paham, Pak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi perbandingan bertingkat? Belum ada, Pak. Ya, Pak. Belum ada. Baik, kalau belum ada, pembelajaran pada siang hari ini kita tutup dulu. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.